Oke, selanjutnya kita akan mempelajari proyeksi peta berdasarkan garis karakter. Nah, berdasarkan garis karakter ini ada tiga. Jadi ada normal, ini normal, kemudian satu ada proyeksi miring dan proyeksi transversal gitu ya. Oke, jadi ini contohnya gini, penjelasannya gini. Nah, ini bumi nih. Oke, oke, sorry. Oke, terus ini garis putus-putus ini sumbunya. Jadi ini kan sumbu bumi nih. Nah, ini, nah dia ngambil garisnya dari sini. Jadi garis sumbunya itu kita ngeliatnya dari atas sini. Ini contohnya ini kita ngeliatnya dari arah sini. Jadi kita ngeliatnya dari arah sini. Nah, terus jadi kan ini dari atas nih. Nah, sumbunya dia ini itu tegak lurus. Tegak lurus. Maksudnya berhimpitan dengan sumbu bumi. Ya, bukan tegak lurus ya, tapi berhimpitan gitu kan. Dari sini. Nah, sebentar. Ini proyeksinya, garis proyeksinya, ini garis sumbu simetrisnya ya. Nah, ini namanya proyeksi berdasarkan garisnya normal gitu ya. Karena dia berhimpitan dengan sumbu bumi. Nah, selanjutnya ada miring. Oke, jadi ini sumbu bumi tadi. Nah, dia di sini nih proyeksinya. Ini lurus ya ceritanya ya. Ini proyeksinya di sini. Jadi dia miring gitu ya. Ini kan bumi, ini garis proyeksinya gini. Ini miring. Nah, terus yang ketiga ini proyeksi transversal. Ini garis bumi. Nah, ini tegak lurus dengan proyeksi bumi. Jadi ini. Nah, oke, jadi kita melihatnya dari sini. Jadi dari sini ya kita melihatnya. Oke, jadi ini kalau kita dari sini, ini menunjukkan bidang atau daerah mana yang paling cocok digambarkan dengan proyeksi normal. Kalau dari sini kan berarti ini terlihat ya, ini kutub. Nah, kalau dari sini kan ini kelihatan nih bumi di sebelah kalau agak miring-miring sini di mana? Nah, ya betul. Ini daerah lintang tinggi atau misalkan seperti daerah lintang tinggi itu Eropa gitu ya, misalnya Eropa, benua Eropa. Nah, kemudian kalau di sini kita lihat tegak lurus gini, itu berarti cocok dengan daerah ekuator atau negara kita lah Indonesia. Nah, jadi eh, kalau normal itu cocoknya untuk penggambaran kutub, kalau miring itu Eropa, dan kalau transversal ini cocoknya ekuator atau Indonesia. Nah, selanjutnya ada proyeksi peta berdasarkan bidangnya gitu ya. Oke, tadi kan kita udah belajar tentang garisnya. Nah, garis ini, sumbu garis karakter ini awal atau dasar dari proyeksi selanjutnya. Nah, di sini ada namanya bidang proyeksi. Nah, ini ada bidang proyeksi, ini ada tiga. Oke, satu, dua, tiga. Oke, nah ini kan ini dia ini kelihatannya hasil dari atas kan, jadi kita ngelihatnya kan dari atas. Nah, yang dari atas ini menunjukkan daerah nih kutub nih. Oke, kelihatan kan kalau di sini kan masih bagus ya garisnya cocok gitu ya. Di sini juga masih agak bagus penggambarannya. Nah, di sini kan udah kayak agak panjang-panjang nih. Udah kayak nggak inilah nggak cocok gitu ya, distorsi gitu kan. Nah, jadi ini yang ini cocok untuk penggambaran kutub atau disebut juga dengan proyeksi azimutal atau zental. Nah, ini jadi distorsinya ini di sekitar kutub, sedangkan untuk penggambaran daerah-daerah kutub, misalnya ini benua apa namanya Eropa di daerah atas-atas ini atau Amerika Utara ini masih terlihat bagus ya, masih terlihat cocok. Jadi ini untuk penggambaran daerah-daerah kutub.
Nah, sedangkan yang kedua ini kerucut. Kenapa dibilang kerucut? Kenapa dibilang kerucut? Karena bidangnya ini kerucut nih. Kayak ini ya, nih. Ini kan bidangnya kerucut nih. Nah, bidang kerucut ini ketika digambarkan hasilnya gini. Ketika digambarkan, ini digambarkan gini, hasilnya seperti ini. Nah, ini kan apa namanya? Kotaknya itu sempurna gitu ya. Kotaknya sempurna. Nah, ini menggambarkan kan Eropa nih. Tadi kan Ibu bilang di sini kan cocok untuk daerah Eropa. Nah, ini bidang untuk bidang kerucut ini itu cocok untuk daerah Eropa karena penggambarannya itu tepat gitu ya. Bidangnya ini tepat untuk daerah Eropa gitu. Nah, sedangkan yang ketiga, tadi ini belum bilang proyeksi kerucut. Nah, yang ketiga ini proyeksi silinder. Kenapa silinder? Ya karena bentuknya silinder atau tabung. Nah, jadi ini menyelimuti bumi seperti ini. Nah, ini penggambarannya cocok untuk daerah ekuator. Nah, ini cocok untuk ekuator. Nah, ini kelihatan kan daerah ekuator di sini. Nah, ini Indonesia. Indonesia. Nah, sedangkan kalau kita lihat di bagian selatan dan utara bumi, ini kan agak panjang-panjang nih. Nah, dia ini nggak cocok. Padahal kalau misalkan kita lihat, tadi ini kan ini mengelilingi nih. Kalau misalnya dari azimutal gitu kan, nah ini kan mending kelihatan. Sedangkan ini kan jadi datar gitu ya, dan panjang-panjang. Jadi ini terjadi distorsi untuk daerah kutub utara dan kutub selatan. Sehingga silinder ini biasanya digunakan untuk daerah ekuator. Nah, selanjutnya Ibu akan memperkenalkan ada yang namanya proyeksi gubahan. Nah, proyeksi gubahan ini dikerjakan oleh bidang orang-orang ya, orang-orang akademis gitu ya, akademis atau orang-orang yang expert gitu ya, orang-orang yang ahli banget lah sama pemetaan gini ya. Nah, ini dikerjakan oleh mereka, kemudian proyeksi gubahan ini atau modifikasi gitu ya namanya, modifikasi itu ada 6, sebenarnya ada 6, tapi nanti ini pembelajaran ketika kalian uh, kalau misalnya kalian nanti mau ngambil kuliah tentang geografi gitu ya, pemetaan gitu. Nah, contohnya saja salah satunya ada proyeksi Mercator. Nah, proyeksi Mercator ini cocok untuk daerah ekuator. Nah, proyeksi Mercator ini terkenal atau sering digunakan di bidang kelautan. Jadi karena hasilnya itu apa ya? Hasilnya itu hampir tepat dengan penggambaran yang sesuai yang ada di bumi gitu ya, mendekati tepat gitu. Oke, selanjutnya